Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Mushola Miftahul Jannah Citek yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, terus menerus menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 22 di bulan Dzulhijjah 1444 yang mereka kemarin lebarannya hari Rabu. Tapi yang mereka kemarin lebaran hari Kamis, malam ini sudah memasuki malam tanggal 21 di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ponakan-ponakan kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dan
yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, tapi bukan aja itu ya, ajis aja itu. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, yang berguna bagi agama juga bagi umat manusia. Dan kita doakan semoga pada Pilpres 2024 nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dengan kekuasaannya yang akan menang, yang akan menjadi pemimpin, ada pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang selalu istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyatnya. Dan semoga orang-orang yang zalim, para pemimpin yang zalim, para pejabat yang zalim segera oleh Allah dibinasakan dengan sebinasa-binasanya. Mereka diporak-porandakan, persatuannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga mereka segera mendapatkan ajab apabila mereka tidak segera mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'ilganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi Isa
sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tarsha asyrafal rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajalla sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam Ba'durrahmatullahi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yakinkan di dalam hati kita masing-masing, kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara. Seyogyanya di dalam hati kita harus mempunyai keyakinan yang kuat. Yakinkan di dalam hati dengan keyakinan yang kuat bahwa apabila kita sungguh-sungguh benar-benar atau serius menjaga kewajiban sholat 45 waktu, maka niscaya kita akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah dari berbagai macam keburukan-keburukan dunia maupun akhirat. Bahkan diri kita akan dijaga oleh Allah dari sentuhan api neraka apabila kita benar-benar menjaga kewajiban sholat 45 waktu, termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat yang kita laksanakan seminggu sekali pada setiap hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yuk kita lihat Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 238. Dalam ayat 238 Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah segala sholat kalian, jagalah sholat-sholatmu, yakni sholat fardu 5 waktu yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah. Wassalatil wusta, dan jagalah atau peliharalah sholat wusta. Menurut sebahagian para ulama mufassirin, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu tafsir Al-Quran, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat yang berada di pertengahan dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu susunannya yang pertama sholat subuh, yang kedua kemudian yang keempat maghrib, yang kelima nah yang ada di tengah yang ketiga apa tuh? Asar. Nah itu yang dimaksud sholat wusta. Dan memang realitanya banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat asar, karena memang situasi dan kondisinya diantaranya mereka masih sedang dalam perjalanan pulang kerja, kejebak macet, akhirnya nggak sholat asar. Banyak yang seperti itu. Makanya di Al-Quran Allah jauh-jauh sudah wanti-wanti, sudah pesan wassalatil wusta, dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Kadang-kadang
Para pemain sepak bola mulai main turun ke lapangan sebelum asar. Begitu beduk asar mereka sedang main bola. Beres setengah 6. Akhirnya sholat asar tinggal lagi. Alasan kalah mulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Wa qumu lillahi, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian lillahi, karena Allah, semata-mata karena Allah. Artinya lakukan sholat karena Allah, jangan karena selain Allah. Jangan ada tendensi apapun yang bersifat dunia. Dan untuk melakukan sholat nggak usah nunggu kaya dulu. Nanti aja sholatnya kalau udah kaya. Sekarang mah nggak sempet nyari duit buat makan, buat istri, buat anak. Masih belangsak, masih sudah. Nanti ada sholatnya kalau udah kaya. Iya kalau kaya, kalau enggak akhirnya kaya kagak, sholat ditinggal, ujung-ujungnya mati loh. Belangsak dunia akhirat. Sholat nggak usah menunggu kaya. Sholat itu kewajiban. Mau pejabat, mau rakyat, mau jenderal, mau kopral, mau kiai, mau santri, mau guru, mau murid, mau karyawan, karyawati, semuanya yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yang sudah balik dan berakal sehat, wajib sholat. Sepanjang akal kita masih sholat, masih sholat. Sepanjang akal kita masih sehat, maka sepanjang itu pula kewajiban sholat tidak akan gugur. Kecuali apabila akal kita sudah hilang, atau sudah gila, atau sudah pikun, baru gugur kewajiban sholat. Jadi kalau nggak mau sholat, ya minta gila atau minta pikun aja udah. Masa masih muda udah pikun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di dalam salat kalian karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk menjaga kewajiban sholat 5 waktu, akan tetapi juga sekaligus kita diperintahkan menjaga kehusuan sholat kita. Artinya jangan hanya sekedar menunaikan sholat, tapi nggak berusaha untuk khusyuk. Khusyuk pun diperintahkan oleh Allah dalam sholat. Salah satu di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang sholatnya khusyuk di luar sholat, di dalam kehidupan sehari-harinya, dia menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dia tidak berani berbuat dosa. Dia menjaga akhlaknya, tidak mau berakhlak buruk. Itu ciri, sebagai ciri orang yang sholatnya khusyuk. Artinya apa? Artinya kalau ada orang sholatnya rajin, tapi akhlaknya enggak dijaga, masih suka berbuat dosa, masih suka melakukan perbuatan keji dan munkar, itu menunjukkan bahwa sholat yang selama ini ia kerjakan belum khusyuk. Bahkan orang yang masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat jolim, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sholat tapi masih begitu. Nah ini termasuk salah satu di antara golongan yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah akan ditolak, tidak akan diterima. Kita mengerjakan sholat tentu di hari kiamat ingin diterima. Nah 10 golongan yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah akan ditolak, tidak diterima, di antaranya kata Nabi adalah rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkar. Itu kata Nabi. Seseorang yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya, tidak mampu membentengi dirinya anil fahsai wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita nggak hanya sebatas disuruh mengerjakan sholat, tapi juga disuruh menjaga kehusuan sholat. Dan salah satu di antara ciri orang yang sholatnya khusyuk, di dalam kesehariannya, di dalam kehidupan sehariannya, dia mampu menjaga akhlak, mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan
munkar sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat 29 yaitu Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Allah menegaskan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar, dengan khusyuk, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah itu samratus sholah, buahnya sholat itu. Di sholat itu ada buahnya. Samratus sholah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buahnya sholat adalah diri kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai STMJ. Sholat terus maksiat tetap jalan. Berarti dia ibarat orang nanam tapi nggak berbuah. Karena nggak dirawat tanamannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ruwiya telah diriwayatkan anna Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya bermula Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa, beliau duduk yauman pada suatu hari ma'a ashabihi, bersama para sahabatnya. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul bersama para sahabatnya di dalam masjid. Faja'a, maka lalu datanglah sapa sabun, seorang anak muda, minal Arabi, dari bangsa Arab, ila babil masjidi, menuju pintu masjid. Setelah anak muda itu berdiri di pintu masjid, yang di dalam masjid tersebut sedang berkumpul Rasulullah bersama para sahabatnya, bahwa anak muda itu berdiri di pintu masjid dalam keadaan menangis berurai air mata membasahi pipi. Ya kan? Kalau orang menangis berurai mata membasahi pipi, bukan membasahi telinga ya. Membasahi mata ke atas. Faqala alaihi salatu wasallam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si anak muda tersebut. Kata Rasulullah, ma yubkika ya syab, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Menangis bahasa Inggris apa Pak Jeffrey? Cry. What is cry? Kenapa engkau menangis? Oh, Jori. Kata para citek. Ma yubkika ya syab, kenapa engkau menangis wahai anak muda? What is you cry? Faqala, lalu anak muda ini menjawab. Kata anak muda tersebut, ya Rasulullah, mata bi walaysa lahu kafanun wala qasil. Wahai Rasulullah, aku menangis, aku bersedih karena baru saja ayahku meninggal dunia. Itu naluri manusia. Apabila ada salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia, entah itu ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, anak kita, pasti kita menangis. Karena memang manusia punya naluri rasa sedih. Jadi ada 3 macam naluri yang dimiliki oleh manusia. Pertama, sedih. Kedua, gembira atau senang. Ketiga, kesal atau marah. Itu selalu ada. Cuma kalau kebanyakan marahnya cepat tua, cepat ubanan. Kalau banyak gembiranya, banyak senangnya, maksudnya awet muda. Kalau umpama sedih melulu, ya terepeot. Sedih melulu, bukan bikin sedih, bukan bikin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mempunyai kain kapan untuk mengkapani, untuk membungkus jenazah ayahku. Dan tidak ada seorang pun warga masyarakat di kampungku yang mau mengurusi jenazah ayahku. Mereka pada membiarkan jenazah ayahku. Mereka tidak mau memandikan jenazah ayahku.
Jangankan mengkapaninya, jangankan menyolatkannya, jangan menguburkannya, memandikan saja mereka nggak mau. Sudahlah aku sedih karena ayahku meninggal, ditambah-tambah seperti itu keadaannya, aku tambah sedih. Makanya aku datang ke sini untuk menemui engkau ya Rasulullah, untuk mengadu, untuk ngadehus gitu bahasa Sunda. Nah, setelah anak muda berbicara seperti itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung merespon, langsung sigap gitu, sigap. Jadi langsung pahamlah, langsung memahami keadaannya, langsung peka lah, peka. Rasul itu peka orangnya. Langsung Rasulullah nggak banyak basa-basi. Begitu anak muda selesai bicara, langsung Pak Amar Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Langsung Rasulullah memerintahkan kepada dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hei Abu Bakar, hei Umar, idhaba ilal mayit. Berangkatlah kau ke rumah mayit, ke rumah duka, ke rumah anak muda ini. Anak muda ini ayahnya meninggal, jenazahnya nggak ada yang ngurus. Berangkat, urus sama kamu berdua. Mandikan, kapani, sholatkan, kubur. Fadhaba, maka lalu Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun berangkat ilal maiti, ke rumah mayit. Faroyahu misla khinjil aswad. Begitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sampai di rumah mayit dan melihat mayit, itu ternyata si mayit dilihat oleh Abu Bakar, dilihat oleh Umar bin Khattab, misal khinziril aswad, wajahnya berbentuk babi berwarna hitam. Kaget, tercengang. Baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab melihat kenyataan ini kaget luar biasa, seakan-akan gak percaya. Yang dilihatnya itu babi. Masa manusia berbentuk babi di akhir hayatnya? Akhirnya baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab di dalam hatinya berkesimpulan bahwa oh, inilah yang menyebabkan warga masyarakat tidak mau mengurus jenazahnya, karena jenazahnya berbentuk babi. Ya, kalau umpama dicitek nih, umpama ada orang meninggal dunia, selama hidupnya nggak pernah sholat, dibuktikan oleh Allah, begitu mati dirubah wajah jadi babi. Kira-kira kita mau nggak menyolatkan babi? Babi. Nauzubillah min. Nah sekarang nggak dibuktikan. Dulu pernah dibuktikan oleh Allah zaman Rasulullah. Sekarang nggak dibuktikan, tapi nanti dibuktikan di hari kiamat. Manakala ia dibangkitkan dari kuburnya berbentuk babi. Nggak percaya silakan nanti tunggu, nggak lihat. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Nah Rasulullah itu bersabda berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan wahyu Allah. Tinggal kita beriman nggak kepada sabda Rasulullah. Kalau beriman berarti kita mukmin. Kalau nggak beriman berarti kita kafir. Itu aja udah selesai, nggak usah repot-repot. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang mendapatkan tugas untuk mengurus jenazah tersebut, untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk menyolatkan, untuk menguburkan, tidak jahat. Ya mereka juga nggak mau waktu. Mandian babi mau. Oh pegawaian babi dibagian. Oh pegawaian. Ini nggak ngamandian embe, bena jual. Paroja, maka akhirnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab kembali. Paroja, mereka berdua kembali. Ilan Nabi alaihi salatu wasallam, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab kembali menghadap Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah, mereka berdua berkata, melaporkan apa yang mereka lihat. Kata mereka, kata Abu Bakar dan kata Umar, ya Rasulullah, ma ra'ainau illa misla hijil aswad. Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat mayit
kecuali mayit yang kulihat berbentuk babi berwarna hitam. Rasulullah juga kaget. Astagfirullahaladzim, masa iya ya manusia di akhir hayat matinya dirubah mukanya berbentuk babi berwarna hitam. Akhirnya Rasulullah langsung berdiri. Faqama alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Ila janazah, langsung beliau pergi menuju rumah mayit, ingin membuktikan apakah benar laporan yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar bahwa mayit wajahnya berbentuk babi berwarna hitam. Tapi sebenarnya Rasulullah bukan berarti nggak percaya terhadap laporan yang disampaikan oleh kedua orang sahabatnya, karena Abu Bakar maupun Umar Khattab orang-orang yang jujur. Tapi Rasulullah penasaran, ingin melihat langsung dengan mata kepalanya, penasaran. Ya kita juga pasti penasaran ya. Gitu. Walaupun kabar itu datang dari orang yang jujur, tetap kita penasaran, pengen datang langsung. Maka Rasulullah berangkat ke rumah mayit, ingin melihat langsung keadaan si mayit. Setelah Rasulullah sampai di rumah mayit, ternyata benar apa yang telah disampaikan, apa yang telah dilaporkan oleh kedua orang sahabatnya. Si mayit wajahnya berbentuk babi berwarna hitam. Jadi monyong gitu mulutnya. Ya kayak orang ini, orang ketika muda, remaja ganteng, begitu udah tua berubah gantengnya kan, nggak kelihatan lagi gantengnya. Apalagi udah tua dikasih setruk lagi menyon udah. Nah kayak gitu kalau berubahnya menyon udah kayak apa ya? Ya kayak menyon. Kan kalau menyon mirip-mirip dikit, mirip babi dikit. Itulah kekuasaan Allah. Allah bisa aja merubah kapanpun. Allah Maha Kuasa. Nah seperti itu. Nah akhirnya di sini dijelaskan pada fasorol mayit itu ala suratihil ula. Akhirnya Rasulullah berdoa. Rasulullah mengajak kepada para sahabatnya untuk mendoakan mayit. Yang berdoa Rasulullah, para sahabat mengamini agar mayit ini wajahnya oleh Allah yang Maha Kuasa dikembalikan seperti semula, seperti wajah manusia. Berdoa Rasulullah doanya diijabah. Berdoa akhirnya diijabah oleh Allah seketika. Jadi sinetron. Wajahnya berubah kembali normal seperti semula. Kalau kejadian ini terjadi sekarang di Citek, wah viral Citek udah viral kemana-mana sampai ke Arab kali ya, sampai ke Abu Jahal kali ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah jenazah wajahnya kembali seperti rupa semula tanpa menunggu lama-lama, langsung wasalla alaihi salatu wassalam wa aradu dafna farqauhu kal injil aswad. Langsung Rasulullah mengajak para sahabat yang hadir di rumah mayit untuk cepat memandikan mayit, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Langsung Rasulullah sigap. Berarti udah selesai kewajiban yang hidup terhadap yang mati. Yaitu ada 4 kewajibannya. 1, memandikan jenazah. 2, mengkafani jenazah. 3, menyolatkan jenazah. 4, menguburkan. Nah ini kita harus bisa mengambil pelajaran. Jadi walaupun kita jenderal bintang 4, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang jenderal, petang-tang peteng-teng, berbuat semaunya sewenang-wenang, berbuat jolim. Nah jangan. Tetap walaupun jenderal bintang 4, ketika dia mati, dia butuh orang lain untuk memandikan mayatnya, untuk mengkafani mayatnya, untuk menyolatkan mayatnya, untuk menguburkan mayat. Nggak mungkin mentang-mentang jenderal dia mandi sendiri mayatnya. Jangan sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, begitu beres dimandiin, dikafani, disolatkan, itu jenazah dibawa ke kuburan untuk disemayamkan, untuk ditidurkan di kuburan. Nah, biasanya kan begitu jenazah diturunkan, kemudian diterima sama 3 orang yang berada di liang lahat, kemudian jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Nah, sebelum jenazah dihadapkan ke arah kiblat, itu kain kafan yang menutupi mukanya dibuka. Bahkan tali pocongan yang berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang pakai 3, 4, nggak apa-apa. Mau pakai semua nggak apa-apa. Dikabul. Nah, tapi kalau kain kafan laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Kalau tali bebas, ya. Masa ulah pakai tali dadung we. Tali pating ada kopi udah. Si mayatnya teriak, saya bukan perampok gitu. Tidak diborgo. Nah, setelah tali-tali pocongnya dibuka dan yang lainnya, ketika jenazah akan dihadapkan ke arah kiblat, dibuka kain kafan yang menutupi mukanya supaya apa? Supaya ketika dia posisi menghadap kiblat, hidungnya mencium tanah. Begitu dibuka, tiba-tiba berubah lagi, mukanya berbentuk bab. Nah, setelah begitu Rasulullah nggak berdoa lagi. Kenapa nggak berdoa? Jawabannya 1, karena mayit sudah berada di liang lahat. Yang kedua, karena kewajiban Rasulullah dan para sahabat sudah selesai. Memandikan sudah, mengkafani sudah, menguburkan sudah. Bapak nyolatkan ya, menguburkan sedang dilakukan, udah nggak berdoa lagi. Dan ini menjadi bukti bahwa mayat ini kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan berbentuk seperti itu. Makanya harusnya nggak berdoa lagi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terangkan wa aradu dafna, dan ketika Rasulullah dan para sahabatnya bermaksud akan menguburkan jenazah tersebut, fara'auhu, mereka semuanya melihat jenazah kal hinjil aswad, kembali mukanya seperti anjing berwarna babi berwarna hitam. Nah, Rasulullah tidak berdoa lagi, malah Rasulullah saat itu memberikan peringatan kepada yang hadir di pemakaman. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di pemakaman. Rasulullah bersabda atau bertanya kepada anak muda. Kata Rasulullah, ya syab, ayo amalikana ya'malu abuka fid dunya. Jadi bisik-bisik sama anak itu. Anak yang hadir di pemakaman. Ya anak muda. Ini anak muda bukan ini? Emang kok. Apa aja kak? Emang kok. Anak muda. Coba jelaskan, terangkan kepadaku, kata Rasulullah, sejujur-jujurnya. Ini ayahmu wajahnya kembali berbentuk seperti babi berwarna hitam. Coba jelaskan padaku, ayahmu punya dosa apa? Melakukan dosa apa ketika hidup di alam dunia? Sampai begini, aku udah berdoa, udah kembali seperti manusia, berubah lagi. Coba kamu terangkan. Kamu pasti tahu karena kamu anaknya. Kamu pasti tahu kelakuan bapakmu sehari-hari apa. Nah, akhirnya anaknya jujur menjawab. Faqala, maka lalu si anak muda tersebut menjawab dengan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata anak muda, kana tariku sholat. Bapakku selama hidup di alam dunianya meninggalkan sholat. Ternyata itu dosanya yang menyebabkan wajahnya dirubah menjadi bab. Padahal akhlak dengan tetangganya baik, dengan saudara-saudara baik, gak punya musuh. Tapi oleh karena dia punya dosa selama hidupnya meninggalkan kewajiban sholat, maka wajahnya oleh Allah dirubah berbentuk wajah babi berwarna hitam. Faqala alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari si anak muda tersebut, lalu kemudian Rasulullah bersabda
memberikan peringatan kepada seluruh yang hadir di pemakaman. Kata Rasulullah, ya ashabi unzuru ala man taraka shalah yab'atsullahu ta'ala yaumal qiyamati misla hijil aswad. Na'udzu billahi ta'ala summa na'udzu billah. Kata Rasulullah, ya wahai para sahabatku, unzuru, coba kamu perhatikan, kamu pikirkan, kamu ambil pelajaran dari kejadian ini. Halaman tarka sholat, bahwa keadaan orang yang berani meninggalkan sholat tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, kata Nabi, yab'atsullahu ta'ala yaumal qiyamah mislal hijil aswan. Pasti kelak di hari kiamat, ketika ia oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya untuk dikumpulkan di halau kepada mahsyar, ia akan dirubah wajahnya berbentuk nanti di hari kiamat banyak manusia, golongan manusia yang kepalanya babi semua, ke bawahnya seperti manusia. Nah itulah orang-orang yang ketika dalamnya tidak sholat. Nauzubillah min. Bisa terpercaya sok payah ayeuna. Payah masieun seharian payah. Hari tahlil osok, ngagali kuburan osok, nganter jenazah osok, ai salatana. Eta ciri jelema tegas hatena, bae hatena eta gitu. Ya. Jadi kerasnya hati, itu kerasnya hati disebabkan apa? Disebabkan lupa mati. Lupa mati disebabkan karena panjang angan-angan tentang dunia. Panjang angan-angan tentang dunia disebabkan karena hatinya cinta dunia. Jadi kalau di hati kita hubub dunia, cinta terhadap dunia, pasti kita akan tulul amal, panjang angan-angan. Ingin banyak menghayal, ingin aduh. Isuk ketika sore dia nangkep tukur, bari tangga. Seandainya apabila kalau misalnya umpamanya saya kaya, saya mau ibadah haji tiap tahun. Ya. Begitu selesai ngomong, tak tadi modal, tak umutnya, tak rezeki. Lu ayam malahin kamu kagelo. Panjang angan-angan nggak boleh. Orang beriman tidak boleh tulul amal. Bahkan para ulama sufi, ulama tasawuf mengatakan bahwa tulul amal adalah haram. Panjang angan-angan perbuatan dosa. Kalau menurut para ulama ahli marifat. Udah aja hidup apa adanya, banyak bersyukur, sabar, lakukan aja kehidupan apa adanya. Bagaikan air yang mengalir, nggak usah banyak angan-angan, nggak usah banyak menghayal. Percuma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta dunia mengakibatkan orang panjang angan-angan. Panjang angan-angan mengakibatkan orang lupa mati seakan-akan hidupnya akan lama. Orang lupa mati mengakibatkan orang tersebut akan terus berbuat dosa, menumpuk-numpuk dosa. Menumpuk-numpuk dosa, berbuat dosa itu diakibatkan karena kerasnya hati. Kerasnya hati mengakibatkan mata kita sulit untuk menangisi dosa, sulit untuk menerima nasihat. Kalau orang hatinya sudah mati. Tahrim mau gak penting rajin. Nah, lihat rumah. Bahkan tatkala mau ngilu nganter ke kuburan, bahkan manehna anu ngagali kuburan, bahkan menan nyekel mayatna, tapi anggar teu salat. Tadi jelema paeh hatena naudzubillah min. Ada gitu. Loba. Da mainan mah ngagali kuburan teh lain kenal ya. Karena amplop, gocap. Ngomong dari gocap aing mah. Laun mayit tah cuma beunghar tah salat, aing minta 1 miliar aing mah. Eta ngagali kuburan di isuk, nepi ka duhur, nepi ka sore, untuk salat duhur, salat asar, bang menang gocap. Emang mahi eta gocap dipake nyogok malaikat. Malaikat ti urang udah dikatakan ya, coba gocap. Lalu malaikat cabuk, pak. Angin terbutuh kritik si malaikat teh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini mata telah meninggal dunia di zaman Abi Bakar Siddiq, pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq.
Khalifah Abu Bakar Siddiq ini khalifah pertama, khalifatul ula. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Rajulun. Jadi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, rajulun ada seorang laki-laki meninggal dunia. Faqamu ila sholati. Maka seluruh kaum muslimin termasuk Abu Bakar Siddiq, mereka berdiri untuk menyolatkan si laki-laki tersebut yang meninggal dunia. Faidal kapanu yataharoku panajoru wawajadu hayatun. Mutiwakotun fi unukihi takulu lahmahu watam sudamahu fa'aradu qatlaha. Nah, ketika ini si mayit ketika akan disolatkan, Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya belum sempat takbir yang pertama, itu tiba-tiba Abu Bakar Siddiq melihat ya kain kapan mayit bagian perutnya bergerak-gerak. Jadi gerak-gerak itu kain kapannya. Ya tentu itu menjadi pertanyaan, ada apa itu bergerak-gerak? Apa di jalan eboritan? Ya. Jadi kain kapan mayitnya bergerak-gerak bagian perutnya. Nah kemudian para sahabat, di antara para sahabat ada yang bermaksud ya bergerak-gerak kain kapannya bergerak-gerak, kemudian lama kelamaan itu kain kapan sobek, tiba-tiba keluar ular. Pertanyaannya ular dari mana coba? Kalau ular bukan dikirim oleh Allah. Kalau ada ular dari situ kan kelihatan lewatnya ya. Ini nggak kelihatan udah. Tiba-tiba keluar ular. Ular itu mulutnya berdarah, ternyata memakan perut si mayit tersebut, berdarah, memakan daging perut si mayit tersebut. Akhirnya salah seorang di antara para sahabat ada yang ingin memukul ular tersebut. Dia nyari kayu mau dipukul, belum sempat dipukul, faqalat al-ayatu, itu ular kali. Orang itu mual biasa sih nanti tengah ular melingkar mau bekas panggil wae. Itu ular, bukan ular ya. Ular. Dengan izin Allah, diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan Allah itu ular berbicara. Nah, ngomong, cek orang ngomong. Pertama yang diucapkan oleh ular tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular bisa mengucapkan kalimat itu. Iya ayah orang Islam teh bisa mengucapkan kalimat eta, belegu kali orang sih ada. Ada orang sih mah hirup deh. Bisa mengucapkan elor am tahlil unggul. Beda berkatan. Itu salat tataran aya lagi jauh berkatan. Dasar Islam sirum. Daya kumpul sama aya gula apa? Bung kumpul. Eta Islam sirum gitu karena. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ular tersebut mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ular bertanya kepada salah seorang sahabat yang akan memukulnya. Kata ular, lima taqtuluni wa laysa li jambun wala khata'un. Fa inna Allah ta'ala amaroni an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Kata ular kepada orang yang akan memukulnya, hei, kenapa engkau hendak memukul aku? Apa salahku padamu? Apa dosaku padamu? Kok engkau mau memukul aku? Kata ular, emangnya aku punya salah apa sama kamu?
Ketahuilah aku ini bukan ular sembarangan. Aku diutus oleh Allah untuk mengajak menyiksa mayit ini sampai datangnya hari kiamat. Itu bukan ular biasa. Bukan ular jadi-jadian. Ular memang ciptaan Allah. Allah menghendaki seperti itu. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah kalau menghendaki sesuatu cukup kun jadi udah, nggak usah nunggu lama. Bakalu akhirnya itu para sahabat termasuk orang yang akan memukul ular tersebut, mereka semuanya bertanya kepada si ular. Jadi terjadi dialog antara ular gitu kan. Dari kopi. Kayak orang gede ngobrol kayak orang jadi. Orang loba. Di tiap pokok bapak-bapak orang ya. Hidup kabeh. Olah kan kalau saya orang ya. Sare. Jadi kan udah di petetan. Ke hormat orangnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya mereka bertanya, "Ma khotoyahu, wahai ular, apa dosanya si mayit ini sampai engkau diutus oleh Allah untuk mengajak menyiksa mayit ini sampai datangnya hari kiamat? Apa dosanya mayit ini?" Faqalat, lalu kemudian ular itu menjawab, "Salasu khotoya." Ini si mayit ketika hidup di alam dunia punya 3 macam dosa. Jadi ada 3 macam dosa yang biasa dia lakukan. Pengen tahu nggak? Bersambung pada episode selanjutnya ya. Nanti malam ini akan datang ya. Anda penasaran? Malam ini depan ngaji lagi. Ya, oke ya. Banyak waktu. Buka lah. Nah, Korea buka lah. Korea. Pakolat salasu khotoya. Si mayit ini ketika hidup di alam dunia mempunyai 3 macam dosa yang biasa ia lakukan. Kata ular, dosa yang pertama, karena ijazami al-adan la yajiul jamaah. Si mayit ini ketika hidupnya sudah terbiasa manakala mendengar azan dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola, telinganya mendengar, tapi dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, itu dosanya. Mau taradai berjamaah, taradai ke masjid, padahal imam dekat masjid, tapi seakan-akan anti masjid. Bang lewat unggul masjid lewat unggul. Sakainya ke masjid dispakeun sholatkeun. Set deh. Suwe banget. Saumur hidup tanah ke masjid. Sakainya ke masjid nya digotong make pasaran. Suwe eta jelema. Ijek ta dosa ta. Wasania, dosa yang kedua la yakhruju Jakarta min malihi. Eta si mayit keur hirupna tara daek ngaluarkeun jak. Padahal beunghar hartana mencapai nisab, tapi pelitna teka tulungan, pelitna 17 setan. Banget ini. Ampun ah. Saking pelitna 17 setan, nya tong boroning jakat. Nya hayang ngarokok ge nya mendekot minta ka batur. Ampun aing mah. Ieu jelema kasih tong di deketan jauhan ya. Daun pagi tong dikuburkeun itu teh. Balik kasih korung itu. Dosa yang ketiga, wasalisa la yasma'u qaulal ulama wa hada jaja'uhu. Dosa yang ketiga, ini si mayit ketika hidupnya tidak pernah mau duduk di majelis ilmu, tidak pernah mau ngaji di pengajian rutin, tidak pernah mau mendengarkan ucapan-ucapan para ulama yang disampaikan oleh para ulama di majelis ilmu, kedul ngaji. Hajat jajauh, maka inilah balasannya. Nah, bentar, anu boga dosa tilu ieu, salah sahijina tidak tilu ieu, lamun engke di PKM kapan kijing orang itu tadi ulah kaget.
Maka kapangi ke alam kuburan datang itu orang itu. Nah, dia makanan air kalau dia. Siapa orang ngaji baik. Jadi bisa terbiasa apa yang lain aja. Jauh kapangi orang itu. Ternyata cukupnya. Dapat tamat ceritanya. Iya cerita iya ada ayat di koran mah di majalah Yana Kitab. YouTube dah ayat pun YouTube. YouTube Al-Quran di channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mung sakieu nu kapihatur ti Al-Fakir, nada dihapunten boh naon ya? Boh bilina. Bronis. Gara-gara orang ini kok. Kata orangnya luar biasa ya. Kade luar biasa. Kade yuk. Boh bilina aya cariosan si kuring anu pondok. Panjang juga, kirang tata, kirang titik, kirang tutup, ya kirang putih, kirang tatu. Dari apunten dina lamun kaya di kalepatan sasieun sapanjeureun pamugi anu disebutkeun nya ku Allah sing dijanjikan ilmu anu bermanfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu serta hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal sim kulimah mung saukur penyambung lidah mung saukur ngadugi keun hakikatna ieu sadaya ti Rasulullah ya Allah jeung Rasulullah sim kulimah nyambung lidah hungkul gitu. Nah, enak orang pada nampi mual tah nasihat-nasihat ya Allah jeung di Rasul. Nah, orang beriman, ayo orang tampi, orang amalkeun dina kehidupan sehari-hari. Ulah ninggalkeun ulah ngalalakeun salat berjamaah, utamakan salat berjamaah, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Ya, lamun harta mencapai resep, ayo orang berbagi kepada fakir miskin kepada orang lah. Ulah kata ngabur harta orang teu kada harta tetangga orang ulah nya nauzubillah min. Kemudian nunggu orang sehat supaya umur hayu aya pengajian orang rame kan orang istiqomah duduk di majlis ilmu. Demikian akhirnya mari kita tutup kali kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah minal khataya
wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahdi man fi halaqi sholat Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi Palestina. Allahumma ahdi oligarki fi Indonesia, Allahumma ahdi PKI fi Indonesia, ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan syari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana najina bi rahmatika minal qawmil kafirin, Rabbana najina bi rahmatika minal qawmil munafiqin, Rabbana najina bi rahmatika minal qawmil dhalimin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada, Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah, barik lana fi kulli ma a'taitana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih.